mahasiswa UIN Syahid Ali Rahmatullah Tulung Agung izin mempresentasikan materi dari mata kuliah Pasar Modal Syariah dengan judul Sukuk Negara. Materi ini disusun oleh kelompok 4 dari kelas Ekonomi Syariah 5H dengan jumlah anggota 4 orang, yakni Indra Kurnia Saputra dengan NIM K12402193346, Maulina Alailia 12402193354, Dimas Arya Permana dengan NIM 12402193370, dan yang terakhir adalah Tarisa Nanda Prastica dengan NIM 12402193381. Untuk yang pertama, kami akan menjelaskan mengenai pengertian, asal, dan keistimewaan sukuk. Sukuk dewasa ini sudah digunakan di banyak negara sebagai salah satu instrumen keuangan. Secara bahasa, sukuk diterjemahkan dari bahasa Arab, yaitu sak atau tunggal atau sukuk atau jamak, yang berarti dokumen. Sukuk pertama kali diterbitkan pada tahun 2001 oleh Bahari Military Agency atau BMA. Penyebaran sukuk ini relatif cepat karena sukuk dikenal memiliki keistimewaan sebagai instrumen keuangan yang selaras dengan hukum syariah. Keistimewaan lain sukuk adalah dapat ditawarkan kepada investor baik nasional maupun global dengan akad yang disesuaikan dengan kebutuhan serta pengenaan pajak yang berbeda-beda. Sukuk juga diyakini sebagai instrumen keuangan yang lebih aman karena diisyaratkan untuk memiliki underlying aset yang real. Sekian presentasi dari saya, akan dilanjut kepada pemateri kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dimas Arya Permana, NIM 370. Di sini saya akan melanjutkan dari materi sebelumnya. Aspek legalitas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008. Penerbitan sukuk oleh pemerintah yang dikenal dengan nama SPSN dimulai pada tahun 2008. Setelah diterbitkannya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang SPSN sebagai payung hukum yang menjadi landasan penerbitan sukuk negara ini, hampir 4 tahun pembuatan undang-undang ini dibahas oleh pemerintah. Dalam hal ini, Debt Management Organization yang sekarang masuk dalam struktur Departemen Keuangan menjadi Direktur Jenderal Pengelolaan Utang dengan Direktorat Khusus Syariah, yaitu Direktorat Kebijakan Pembiayaan Syariah, atau pembahasan dilakukan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Ketentuan Hukum atas pembentukan perusahaan intermediasi special vehicle purpose yang bukan perusahaan terbuka dan juga bukan badan hukum milik negara. Produk sukuk negara ada 9. Yang pertama, sertifikat kepemilikan dalam aset yang disewakan. Yang kedua, sertifikat kepemilikan atas manfaat. Yang ketiga, sertifikat salam. Yang keempat, sertifikat istisna. Yang kelima, sertifikat murabahah. Yang keenam, sertifikat musyarakah. Yang ketujuh, sertifikat muzaro'ah. Yang ke-8, sertifikat musako. Yang ke-9, sertifikat mugharasa. Sekian pemaparan materi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh materi selanjutnya. Baik, perkenalkan, nama saya Indra Kurnia Saputra dari pemateri. Di sini saya akan menjelaskan masalah-masalah sekuritasi sukuk. Yang pertama yaitu risiko tingkat pengembalian. Risiko tingkat pengembalian ada pada semua tipe sukuk dengan pengembalian tetap. Imbal hasil yang mengacu pada libur atau benchmark konvensional lainnya membuat return pada sukuk dipengaruhi suku bunga. Sedangkan pada akad mudharabah, imbal hasil sangat bergantung pada kinerja perusahaan yang dapat naik dan turun. Yang kedua yaitu resiko kredit. Resiko kredit pada suku ijarah dihadapi oleh investor disebabkan kegagalan pembayaran atau default atas sewa underlying aset. Yang ketiga yaitu resiko nilai tukar. Resiko nilai tukar dapat terjadi jika return atas pengelolaan underlying aset diberikan dalam mata uang asing. Yang keempat yaitu resiko tingkat harga.
Risiko tingkat harga terjadi ketika spesifikasi aset yang tercermin pada nilai penerbitan sukuk yang diajukan berbeda dengan nilai pasar sesungguhnya dan laporan atas nilai underlying aset. Yang kelima yaitu risiko likuiditas. Pertumbuhan pasar sekunder yang lambat membuat investor sukuk menghadapi risiko likuiditas. Kecenderungan membeli dan menahan pada mayoritas investor sukuk membuat mekanisme transfer kepemilikan sukuk tidak efisien. Yang selanjutnya yaitu resiko sukuk. Yang pertama, resiko tingkat bunga, suku ijarah, istisna, salam dan yang didasarkan atas fixed rate menanggung akibat dari naik turunnya tingkat suku bunga. Kenaikan suku bunga menjadikan tingkat nilai sukuk kurang diminati oleh investor. Selanjutnya, risiko nilai tukar. Dapat dijelaskan bahwa sertifikat sukuk didenominasi di dalam dolar Amerika, sehingga naik turunnya nilai rupiah terhadap dolar akan menjadikan nilai pembayaran terhadap investor akan berubah dari nilai awal. Selanjutnya, risiko operasional sukuk terdiri dari risiko kegagalan pembayaran, risiko pembayaran kupon, dan risiko pelunasan aset. Yang selanjutnya yaitu keterbatasan barang milik negara yang dapat dijadikan underlying aset. Sukuk merupakan sertifikat pembiayaan yang didasarkan atas jaminan aset real yang besarnya didasarkan atas aset yang marketable di pasar keuangan global. Dan yang terakhir yaitu ketidakjelasan pajak atau regulasi. Yang selanjutnya yaitu tinjauan umum pasar sukuk. Pesatnya perkembangan industri keuangan syariah juga diikuti oleh pesatnya perkembangan keuangan dan pembiayaan syariah yaitu sukuk atau yang lebih dahulu dikenal dengan obligasi syariah. Sukuk diterbitkan dengan berbagai tujuan, diantaranya adalah memperluas jaringan sumber pembiayaan anggaran negara, meningkatkan perkembangan pasar keuangan syariah, melahirkan benchmark di pasar keuangan Islam. Saya Tarisha Nanda Prastika NIM 381 akan melanjutkan materi berikutnya, yakni tentang keuntungan dan manfaat berinvestasi pada sukuk. Manfaat yang pertama yaitu sukuk bisa dimiliki oleh pihak investor retail dengan nilai yang lebih rendah dan termasuk jenis investasi yang mudah untuk dicairkan. Keuntungan yang kedua, untuk pihak penerbit, sukuk bisa dijadikan sebagai pilihan sumber modal. Yang ketiga, sukuk juga bisa diterbitkan oleh pihak pemerintah. Sukuk yang diterbitkan oleh pihak pemerintah tergolong surat berharga syariah negara atau biasa disebut dengan SBSN. Yang selanjutnya, sukuk sudah terjamin tingkat keamanannya. Di dalam pasal 5 Undang-Undang SBSN dijelaskan bahwa penerbitan SBSN dilakukan oleh pihak pemerintah yang dalam hal ini diwakili oleh Menteri Keuangan. Yang selanjutnya yakni penerbitan sukuk oleh pemerintah. Sukuk tabungan pertama kali diluncurkan pada bulan Agustus 2016 dengan seri ST001. Pada November 2018 diterbitkan seri yang kedua yakni seri ST002. Hingga Februari 2019, sukuk tabungan sudah berada pada seri ST003. Akad yang dipergunakan dalam sukuk tabungan ini adalah akad wakalah. Inovasi sukuk di Indonesia sepertinya pantas diapresiasi. Akhirnya, Indonesia dinobatkan sebagai negara terbesar yang menerbitkan sukuk di pasar internasional selama 1 dekade. Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan Luki Alfirman menyatakan selama 10 tahun total penerbitan sukuk di negara pasar internasional telah mencapai USD 16,15 miliar. Dan yang terakhir adalah sistem perhitungan bagi hasil sukuk pemerintah. Terdapat 3 simulasi yang dicontohkan di laman Kementerian Keuangan. 3 simulasi tersebut didasarkan pada asumsi tingkat imbalan 5,47% per tahun dan belum memperhitungkan pembayaran pajak serta biaya yang lain. Demikian pemaparan materi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, mohon dimaklumi dan dimaafkan.
dan semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Terima kasih sudah menonton video presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.